Pemirsa Intens investigasi. Kasus meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas yang meninggal tidak wajar di mana ditenggelamkan sebanyak 12 kali oleh tersangka Yuda Arfandi hingga kini masih menjadi sorotan. Apalagi setelah rekonstruksi kematian Dante yang sudah digelar, hingga dari sejumlah reka adegan pun membuka sebuah fakta baru. Dan kemarin secara eksklusif ayahanda Angger Dimas Agus Rianto buka suara terkait kasus ini. Lalu, seperti apa pula ungkapan ayah Angger Dimas yang mengaku sudah memiliki firasat terhadap sosok mantan menantunya Tamara Tiasmara sejak Tamara masih berpacaran dengan Angger Dimas hingga kala itu meminta Angger untuk segera menikahinya. Tak hanya itu, ayah Angger Dimas pun juga mengungkap bahwa sang anak sudah melaporkan asisten pribadinya ke polisi terkait barang-barang milik Angger Dimas, terutama kamera yang penuh dengan memori Dante yang dibawa kabur oleh asisten pribadinya. Lalu benarkah saking emosinya kepada sang asisten, Angger Dimas pun melaporkan asistennya ke polisi, mengingat di dalam kamera miliknya yang hilang ada nilai histori tentang Dante. Dan bagaimana pula saat reka adegan ke-13, fakta baru pun sempat terungkap soal Yuda yang sudah melakukan browsing terhadap CCTV yang berada di TKP kolam renang tersebut. Lantas, seperti apakah tanggapan dari kuasa hukum Yuda mengenai hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus meninggalnya Dante, anak dari Angger Dimas dengan mantan istrinya Tamara Tiasmara, hingga kini masih menjalani penyidikan untuk mendapatkan motif pembunuhan yang sampai saat ini pun belum terkuak. Meski rekonstruksi terkait kematian Dante sudah dilakukan oleh pihak kepolisian pada 29 Februari lalu. Mengingat Angger Dimas yang sempat menyaksikan secara langsung rekonstruksi kematian putranya hingga menilai aksi tersangka Yuda Arfandi saat melakukan pembunuhan dinilai sangatlah kejam. Secara eksklusif, Agus Rianto, ayah Angger Dimas sekaligus kakek dari Dante, kemarin mencurahkan isi hatinya atas meninggalnya sang cucu tercinta. Udah lah, makanya tadi nanti saya cerita lah. Saya bilang, Angger juga tadi titip pesan ya sampai ini sama Mas Ibnu. Saya emang nggak melihat langsung, tapi kalau Angger tuh sampai ngomongnya ya berat ya suaranya, dia nggak biasa seperti itu. Dia bilang ya banyak kejanggalan kok yang di rekon itu kok soft semua gitu. Nah saya bilang, maksud kamu gimana? Nggak sesuai dengan ya. Tapi kamu udah lihat? Udah ya. Karena aku lihat aku di atas, aku nggak boleh gabung katanya. Kan dipisah katanya Angger di atas. Kalau di BAP Angger kan nggak pernah cerita tentang kejadian karena memang nggak di dia ya. Tapi kalau ngelihat versi dari cerita-cerita yang ada tuh kan setelah ketangkepnya itu kan mulai beredar itu video-video itu. Nah, yang beredar itu kan juga ya boleh dikatakan arah kesananya tuh ada kan kekerasan kelihatan. Tapi setelah masuk rekon kok beda gitu loh. Kembali lagi gini, kalau orang yang merasa kehilangan, dia nggak akan bisa menyembunyikan. Walaupun ini ketawa-ketawa ya, kayak saya, mohon maaf ya, saya kan hancur banget ini. Saya nggak akan bisa nyembunyikan dan saya akan bicara apa adanya bahwa saya kecewa. Makanya Angger marahnya begitu lihat ada kemarin ada ditendang, ada
diinjek pakai dengkul, itu Angger sangat marah. Pulang langsung, ya, wah udah, kalau ayah tadi ada ya. Mungkin saya loncat duluan. Udah, ya mohon maaf ya, saya ya emosi lah. Ya, tahun 2024 ini menjadi tahun terpahit bagi Angger Dimas. Lantaran ia pun harus kehilangan putra tercintanya. Bahkan di hari ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 1 Maret kemarin juga terasa hampa. Mengingat tidak ada lagi kehadiran Dante yang selalu memberikan keceriaan di setiap momen ulang tahunnya. Nggak bisa pakai kata-kata, saya serius. Saya nggak tahu, saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya. Pengen istilahnya tuh melampiaskan, tapi ya ini kan ada jalur hukum, makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasi lah. Kecewaan bukan dikit Mas, besar Mas, karena itu nyawa cucu saya Mas. Peristiwa kejadian inilah saya sangat terpukul lah. Dan yang mencengangkannya lagi, di depan tim intens investigasi, ayah Angger mengaku sudah memiliki firasat terhadap sosok mantan menantunya Tamara Tiasmara sejak Tamara masih berpacaran dengan Angger Dimas, hingga kala itu meminta Angger untuk segera menikahinya. Mengingat sudah tahu dari awal akan adanya firasat, lantas apa yang membuat Agus Rianto pun menjadi luluh dan memberikan izin kepada Angger Dimas untuk menikah dengan Tamara Tiasmara? Ini saya flashback lagi ya. Ya mohon maaf ya. Ini saya akan cerita yang sebenarnya. Saksinya itu ibunya. Nggak tahu waktu itu apa. Ini di jalan ceritanya waktu mereka pacaran. Faktanya karena ibunya masih ada. Dia ngejar ibunya. Ibu di mana? Di telepon. Ibu lagi di Kemang Village. Kenapa, Ra? Ibu aku mau nyusul. Cuman apa? Supaya minta Mas Angger nggak mutusin itu. Ya, ini saya cerita yang sebenarnya ya. Terserah mau dipublish. Kenyataan. Iya, soalnya apa? Dari pacaran bapaknya tuh Angger itu deket almarhum bapaknya. Sampai Angger waktu itu janjiin lah istilahnya setelah papanya meninggal. Aku coba nanti aku penuhin keinginan bapaknya gitu. Tapi sebenarnya ya mohon maaf ya. Sebenarnya kayak gitu kan tanda-tanda udah ada dari dulu gitu. Cuman kita tepis dan Angger selalu ngomong, maaf ya, saya sampai saking ini saya sih bisikin aja, Mas, kamu sanggup? Itu aja pertanyaan saya. Maksud saya, ya kamu sanggup? Karena saya udah lihat kayak gitu. Ya mohon maaf kalau orang, saya kan lahiran Jakarta kan. Jajannya kuat. Itu pertanyaan, omongan saya. Wah ayah, kan yang mau nikah aku. Ibunya juga bilang karena ya itulah mohon maaf, dikejar terus. Ya mohon maaf nih, akhirnya saya buka. Saya bilang yang jalanin kan kamu bukan ayah. Ya udah, Angga juga udah ya aku yang jalanin. Tapi makanya kemarin pas ada putusan seperti ini, ya ini resiko hidup. Manusia ada yang jalannya mulus, ada yang terseok. Mungkin saatnya aku harus introspeksi. Ya bagus saya bilang, kamu ambil hikmahnya. Cuman saya merasa kehilangan dengan Dante ini sangat-sangat banget. Saya nggak melihat anunya ya, tapi saya menurunkan keturunan yang saya anggap udah qualified lah kayak Angger. Selain itu, menurut sang ayah, Ibunda Angger Dimas pun juga sempat dimimpikan oleh Dante setelah 2 minggu Dante meninggal dunia, hingga pada akhirnya pertemuan ia dengan Dante lewat mimpi itu pun membuat nenek Dante merasa cukup kuat dan tidak lagi menangis. Setelah di dalam mimpi itu, Dante pun meminta sang nenek untuk tidak lagi menangis. 2 minggu kemarin lah, istri saya kan, iya dia nangis terus. Ini istri saya kan manggilnya ibu, nangis terus tiba-tiba tuh Dante tuh di mimpinya tuh datang main pedang-pedangan biasa kalau dengan saya kan, tapi di latar belakangnya tuh perang katanya kayak sinar. Terus ditemenin ada sepantarnya dia juga main, cuman mukanya
putih gitu, apa sinar doang, sama di atasnya bunder. Wah, bilang itu malaikat Bu, bilang gitu. Aku juga nggak tahu ya. Pada saat itu aku panggil, Mas Dante, Mas, ya Ibu, dalam Ibu gitu kan. Biasa kalau orang Jawa, dalam Ibu, sini Ibu mau ngomong. Terus datengin terus Ibu mulai sekarang nggak mau nangisin kamu lagi ya. Ibu udah berhenti nggak nangisin kamu. Iya Ibu, dielus mukanya katanya. Bener, saya juga merinding terus terang. Saya bilang terus dari situ istri saya udah nggak pernah nangisin dia, hanya dia ngeliat memori itu. Nah ini kembali lagi berkaitan dengan kehilangan barang itu ya. Itu isinya memorinya Dante dengan saya, dengan keluarga. Bagaimana nggak nangis, tambah nangis, hilang gitu. Ya maaf nih ada kaitannya ya, ada tersangkutnya masalah kehilangan kamera-kamera itu ada memorinya. Makanya Angger sangat ya. Itu nilai historis nih di dalamnya. Ya kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Kita tidak bisa mendorong polisi. Polisi sudah bekerja secara profesional. Udah itu aja bisa jawab. Saya butuh waktu ya. Lantas seperti apa ayah Angger Dimas yang mengungkap bahwa putranya sudah melaporkan asisten pribadinya ke polisi terkait barang-barang milik Angger Dimas, terutama kamera yang penuh dengan memori Dante yang dibawa kabur oleh sang asisten? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah kasus kematian Dante yang masih terus bergulir, hingga tim penyidik Polda Metro Jaya pun kini tengah mencari motif dari pembunuhan bocah 6 tahun itu. Rupanya, Angger Dimas pun sempat mengalami kesialan, di mana barang-barang miliknya pun dibawa kabur oleh asisten pribadinya. Bahkan, ada hal yang membuat Angger begitu emosi kepada asistennya yang sudah ia percaya dan kerja selama 5 tahun itu. Di mana selain perhiasan yang hilang, kamera yang berisi memori Angger dengan Dante terakhir kali juga raib dan tidak meninggalkan sisa apapun. Tentu saja Angger Dimas tidak bisa memaafkan perbuatan asistennya, sehingga ia pun membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melaporkan sang asisten ke polisi. Itu anak itu kan sebenarnya kita udah sangat percaya ya. 5 tahun. Nah, 5 tahun. Nah ini malah ada WA-WAan terakhir sama temennya yang sering sering masih suka WA-an. Dia bilang gue minta maaf, gue nggak bisa mengembalikan ini karena ini. Itu ujung-ujungnya ya mohon maaf. Dia tuh seneng judi slot. Ini saya ngomong karena judi slot. Nah, yang jadi masalah kan ini barang udah digadaikan. Kamera 2 70D sama yang baru beli itu sama saya di Kemang. Itu barang dia juga tuh si asisten dibawa. Dia tahu itu kamera apa. Eksekusi pas malam Minggu kemarin, Mas Angger temennya datang mau ngeliat. Angger, gue lihat dia kamera lu. Ya udah lihat aja. Dia ke kamar, Mas kok nggak ada, cuman kotaknya doang. Ah benar, panggil tuh asisten, Ang, itu kamera kemana? Wah, bentar, di lantai 2. Begitu ke lantai 2 kagak balik-balik lagi.
Ya kan dia kan dari lantai 3 turun. Nah, saya cuma lihat di CCTV kok ini anak pergi. Udah gitu pergi masih dalam posisi kalau nggak salah masih pakai celana pendek. Cuman udah pakai topi sama bawa tas. Dan saya pikir dia paling cuma ke depan doang, nggak bawa motor saya. Nah terus besoknya malamnya ya saya nggak tahu sih Ang cabut yang dilaporkan waktu itu hari Minggu pagi tuh kami lapor jam 8:30 di Polres Jakarta Selatan. Di sisi lain, mengenai KDRT yang dilakukan Angger Dimas terhadap Tamara dan juga soal Angger Dimas yang dituding tidak memberikan nafkah untuk Dante, Agus Rianto pun turut menanggapi. Ia pun juga menampik jika Angger Dimas bukanlah ayah yang tidak bertanggung jawab untuk Dante, seperti kabar miring yang kini beredar. Ya gini aja lah. Hal itu sebenarnya terlalu jauh ya kalau saya jawab ya, karena setahu saya mendidik anak ini bagaimana caranya bertanggung jawab, apalagi laki-laki. Saya bilang jangan sampai, dan itu selalu saya tekankan. Anak saya nggak ada yang namanya, apalagi anak saya ini tahulah dia public figure juga kan, cuman dia nggak mau mencerminkan. Dan mohon maaf, saya didik dia tuh dengan hati, nggak dengan kekerasan. Saya selalu bilang, bagi prinsip saya kalau kamu benar-benar salah akuin, saya bilang gitu. Nah makanya kalau dibilang dia nggak ngasih nafkahnya naif banget ya. Ya mohon maaf, selama dia nikah kan tinggal di rumah saya, apa nggak pernah nafkahin? Ya mohon maaf nih, kembali lagi kalau saya diungkit itu, selebihnya dia di luar itu saya nggak tahu ya, di luar rumah saya. Ya tapi adalah hal-hal yang saya sayangkan pada saat proses dia mau ini yang gugat cerai dia loh, bukan anak saya loh. Kalau yang digugat itu kan saya nggak tahu ya rinciannya, tapi yang jelas Angger bilang apapun jenisnya aku selalu memberikan kebutuhannya Dante, ya, dari kebutuhannya dia untuk sekolah, ya makannya dia, selalu cerita Angger. Dan kalaupun dia nggak ada, dia bela-belain apa? Dia selalu bilang, ayah aku dibantu ya, siap. Loang itu juga namanya cucu saya kan. Makanya saya sayangkan kalau dibilang dia nggak ngasih nafkah, kayaknya naif banget gitu loh. Lalu, seperti apakah tanggapan dari kuasa hukum terduga pelaku saat reka adegan ke-13, di mana fakta baru pun akhirnya terungkap soal Yuda Arfandi yang melakukan browsing terhadap CCTV yang berada di TKP tersebut. Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Seperti diketahui bahwa rekonstruksi atau reka adegan meninggalnya Dante di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu 27 Januari 2024 memang telah digelar. Menariknya, dalam reka adegan tersebutlah yang diduga membuka sebuah fakta baru, di mana pihak kepolisian dalam rekonstruksi tersebut yakin terdapat adegan ke-13 yang berlokasi di Polda Metro Jaya atau yang diasumsikan menjadi tempat tinggal terduga pelaku Yuda, di mana ia pun sempat melakukan browsing terhadap sejumlah CCTV di kolam renang. Meski begitu, hal tersebut dibantah Yuda sekaligus kuasa hukumnya, karena beralasan jika hal tersebut dilakukan untuk make sure keamanan di lokasi kolam renang tersebut. Lantas, bagaimanakah pihak kepolisian menanggapi hal tersebut? Benarkah pula bantahan yang dilakukan oleh kuasa hukum Yuda karena hal ini pun dapat memberatkan mereka di persidangan? Oh iya, tentu ya. Kalau kita lihat dari segi positif, tentu dia dilengkapi tidak sehingga aman nggak ini. Tapi bisa juga orang menafsirkan negatif, itu tergantung ya dari mana sudut pandangnya. Ya itu kita coba kita lihat ulang aja lah ya. Nah, karena kita ini mesti kita pelajari dari semua CCTV itu, kemudian baru kita ngambil satu kesimpulan dari fakta hukum itu. Ada satu hal menarik tadi yang disampaikan oleh Pak di Reskrim di adegan ke-13
ya. Artinya inilah yang akan terus didalami karena tersangka tidak mengakui reka ulang adegan ke-13 ini. Itu boleh-boleh saja dan itu merupakan hak tersangka, ya. Di adegan ke-13 itu tersangka membrowsing dengan handphonenya, membrowsing CCTV yang ada di TKP di kolam renang. Walaupun setelah dikonfirmasi kepada tersangka, ini tidak diakui. Dari mana penyidik mendapatkan informasi bahwa tersangka membrowsing jam 15:11 itu adalah berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik oleh ahli siber yang sedang dilakukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.